Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala rasulillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat, kembali di channel YouTube Sekapur Siri dalam konten kajian mengenal wakaf bagian ke-10. Kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video-video kami mulai dari bahagian pertama. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat yang telah mensupport channel YouTube kami dengan mensubscribe, like, and comment, serta men-share video-video ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh dan juga bisa mengedukasi masyarakat kita tentang perwakafan. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian mengenal wakaf bagian ke-10 ini, kita masih membicarakan tentang nazir. Setelah bagian ke-8 dan ke-9 kemarin, kita membahas mengenai apa itu nazir, kemudian apa syarat-syaratnya, serta bagaimana atau apa saja tugas-tugasnya. Kemudian bagian ke-9 kemarin kita membahas juga mengenai bagaimana dengan nazir-nazir yang tidak melaksanakan amanahnya, apakah bisa diganti atau tidak. Ternyata nazir-nazir yang sudah tidak melaksanakan amanahnya lagi, ini bisa diganti melalui prosedur atau syarat-syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Adapun yang mengganti nazir ini yang berwenang adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, para sahabat, ada hal yang sering luput bagi kita setelah pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Biasanya nazir hanya akan terhenti prosesnya setelah menerima akad ikrar wakafnya dari si wakif di hadapan PPAIW. Nah, mereka tidak mendaftarkan dirinya sebagai nazir di Badan Wakaf Indonesia. Sehingga banyak nazir-nazir yang tidak mempunyai surat keputusan dari Badan Wakaf Indonesia tentang penetapan mereka sebagai nazir wakaf. Nah, ini mungkin perlu juga kita perhatikan selaku petugas yang berwenang untuk pengelolaan perwakafan ini atau pengawasan tentang perwakafan ini, agar setelah proses ikrar wakaf di kantor KUA atau di hadapan PPAIW untuk menyarankan kepada nazir untuk segera mengurus pendaftaran nazirnya di Badan Wakaf Indonesia. Nah, sejauh mana perlunya SK penetapan nazir ini? Nah, oleh sebab itu, pada kajian mengenal wakaf bagian ke-10 ini, kita akan membahas bagaimana pendaftaran nazir ini ke Badan Wakaf Indonesia. Berikut penjelasannya. Para sahabat, di dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan penggantian nazir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, pada bab 2 pasal 2 menyebutkan nazir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama setempat. Kedua, dalam hal tidak terdapatnya kantor urusan agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendaftaran nazir dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat, kantor Kementerian Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian selanjutnya disebutkan juga bahwa nantinya BWI akan menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir. Para sahabat, selanjutnya apa-apa saja berkas administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran nazir di Badan Wakaf Indonesia? Nah, namun sebelum kita lihat apa-apa saja berkas administrasi yang diperlukan, maka kita teringat pada pembahasan tentang nazir di kajian wakaf dahulunya,
ada 3 pembagian nazir. Yang pertama adalah nazir perseorangan, yang kedua adalah nazir organisasi, yang ketiga adalah nazir badan hukum. Nah, untuk itu, mari kita lihat apa-apa saja pembagian nazir tersebut, apa-apa saja berkas administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran di masing-masing pembagian nazir tersebut. Pertama, tentang nazir perseorangan. Berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran nazir perseorangan ini adalah: pertama, surat permohonan kepada kantor urusan agama setempat untuk meneruskan pendaftaran nazir kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Kedua, adanya surat pengantar permohonan pendaftaran nazir dari kantor urusan agama tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada Badan Wakaf Indonesia. Ketiga, jenis harta benda wakaf. Keempat, keterangan alamat sekretariat, nomor telepon. Kelima, fotokopi KTP nazir. Keenam, daftar riwayat hidup nazir. Ketujuh, fotokopi akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW. Kedelapan, fotokopi surat pengesahan nazir. Kesembilan, fotokopi sertifikat wakaf kalau seandainya tanah itu sudah bersertifikat. Selanjutnya juga dilampirkan tentang kegiatan nazir. Nah, para sahabat, bagaimana pula tentang ketentuan bagi nazir organisasi atau nazir berbadan hukum? Maka untuk ketentuan nazir organisasi atau nazir badan hukum, selain persyaratan yang di atas atau persyaratan yang disebutkan untuk nazir perseorangan, juga ditambahkan melampirkan persyaratan berikut ini, yaitu: pertama, fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian organisasi badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, juga melampirkan daftar susunan pengurus organisasi atau badan hukum. Ketiga, juga dilampirkan fotokopi anggaran rumah tangga. Keempat, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi atau badan hukum. Nah, berikutnya juga dilampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit dengan menambahkan materai yang cukup. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi apa-apa saja atau prosedur tentang pendaftaran nazir di Badan Wakaf Indonesia. Jangan sampai nanti nazir yang sudah ditunjuk oleh si wakif tidak didaftarkan di BWI. Nah, ini nanti akan berdampak dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Ketika nazir ingin mengurus sertifikat tanah wakaf di kantor pertanahan, maka nanti akan dimintalah rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia serta surat keputusan penetapan mereka sebagai nazir wakaf di tanah wakaf tersebut. Nah, untuk itu jangan sampai ada nazir-nazir yang telah ditunjuk atau yang telah menerima ikrar wakaf di hadapan PPIW tidak mendaftarkan dirinya atau tidak mendaftarkan organisasinya sebagai nazir di Badan Wakaf Indonesia. Nah, para sahabat, satu hal lagi mungkin yang menjadi kendala kita adalah banyak di antara kita yang tidak mengenal tentang organisasi Badan Wakaf Indonesia ini.
Mungkin nanti akan ada satu sesi lagi kita akan membahas tentang lebih jauh tentang BWI ini. Namun sedikit kita ungkapkan bahwa BWI ini ada di tingkat pusat, kemudian ada di tingkat provinsi, kemudian ada di tingkat kabupaten kota. Nah, khusus untuk pendaftaran nazir tanah wakaf ini ada beberapa pengelompokan. Kalau seandainya tanah wakafnya di atas 20.000 meter bujur sangkar lebih, maka pengurusan atau pendaftaran nazirnya itu berada di BWI pusat. Nah, kemudian yang kelompok yang kedua, kalau tanah wakafnya memiliki luas 1.000 meter sampai 20.000 meter bujur sangkar, maka pengurusan pendaftaran nazirnya itu berada di BWI provinsi. Nah, sedangkan pada kelompok yang ketiga, kalau tanah wakafnya memiliki luas 1.000 meter ke bawah, maka ini pengurusan pendaftaran nazirnya cukup di BWI kabupaten kota. Nah, ini mungkin yang perlu diingat oleh nazir-nazir atau PPAIW untuk pendaftaran atau perihal pendaftaran nazir wakaf ini. Nah, para sahabat, demikian sudah jelas tentang pendaftaran nazir. Nah, oleh sebab itu kami pesankan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW yang berada di kecamatan, setelah si wakif nanti mengurus akta ikrar wakafnya, maka hendaknya disarankan kepada nazir agar mendaftarkan diri atau organisasinya atau nazirnya ke Badan Wakaf Indonesia. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Demikian saja para sahabat, semoga kajian ini bermanfaat dan perihal mengenai kajian-kajian wakaf lainnya akan kita bahas pada kajian mengenal wakaf berikutnya. Terima kasih banyak, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.